Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Diza Putri dengan NIM 22002260. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang peraturan perundangan pendidikan dengan tema kurikulum PAUD, SD, dan SMP sederajat. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada regulasi peraturan perundangan pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada kurikulum PAUD, SD, dan SMP sederajat, serta yang ketiga tantangan dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu regulasi peraturan perundangan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, regulasi pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai perundangan yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah, tenaga pendidik, serta peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar utama kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, peraturan yang lebih spesifik seperti peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendidikan mengatur bagaimana kurikulum harus disusun dan diterapkan di setiap jenjang pendidikan. Selain itu, regulasi pendidikan juga mencakup aspek standar nasional pendidikan, hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan yang layak, serta mekanisme evaluasi dan akreditasi lembaga pendidikan. Lembaga melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi ini agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Beberapa kebijakan terbaru dalam regulasi pendidikan mencakup penerapan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan sekolah dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif serta berbasis proyek. Selain itu, kurikulum merdeka juga menekankan pada pendekatan berbasis kompetensi, di mana siswa lebih didorong untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Materi selanjutnya yaitu bagian B, ada kurikulum PAUD, SD, dan SMP. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kurikulum pendidikan anak usia dini dirancang dengan prinsip utama bermain sambil belajar, yang menekankan pada perkembangan berbagai aspek perkembangan anak secara menyeluruh. Fokus utama dalam kurikulum ini adalah pada aspek sosial, emosional, motorik, dan kognitif anak. Saya di sini akan membahas yang pertama yaitu ada aspek sosial emosional. PAUD membantu anak mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan teman sebaya. Selain itu, pembelajaran juga diarahkan untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan mengelola emosi agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif. Yang kedua ada aspek motorik, di mana kurikulum PAUD mencakup kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar dan halus anak. Motorik kasar melibatkan gerakan tubuh seperti berlari, melompat, dan menari, sementara motorik halus berfokus pada koordinasi tangan dan mata, seperti menggambar, mewarnai, dan merancang. Yang ketiga ada aspek kognitif. Pembangunan kognitif anak PAUD dilakukan melalui aktivitas eksploratif yang merangsang daya pikir, pemecahan masalah, dan kreativitas. Anak diperkenalkan dengan konsep dasar matematika, bahasa, serta sains secara sederhana dan menyenangkan agar mereka memiliki kesiapan belajar untuk yang lebih baik sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang kedua ada sekolah dasar atau SD. Kurikulum di tingkat sekolah dasar atau SD memiliki peran penting dalam membangun dasar pendidikan yang kuat bagi peserta didik. Fokus utama pada jenjang ini adalah menguasai literasi dasar, numerasi, dan penguatan karakter yang menjadi fondasi utama bagi perkembangan akademik dan sosial anak di masa depan. Ada beberapa aspek. Yang pertama ada literasi dan numerasi. Literasi dasar mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami literasi informasi dengan baik. Kemampuan ini sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di berbagai mata pelajaran. Yang kedua yaitu ada penguatan karakter. Pendidikan karakter menjadi bagian internal dari kurikulum SD, di mana siswa diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, serta empati terhadap sesama.
Program penguatan karakter ini diterapkan melalui kegiatan sekolah sehari-hari seperti pembelajaran berbasis proyek, kerja kelompok, serta aktivitas ekstrakurikuler yang menanamkan sifat positif dan keterampilan sosial. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran di SD juga diarahkan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Metode berpikir kritis, metode pembelajaran diterapkan lebih berorientasi pada pengalaman belajar langsung. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada pendidikan kewarganegaraan. Sejak dini, peserta didik mulai dikenalkan dengan berbagai konsep dasar kewarganegaraan dan peran mereka dalam masyarakat. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa disingkat PPKN membantu siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai keberagaman, serta menanamkan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya ada kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP. Pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, kurikulum dirancang untuk memperluas wawasan peserta didik dengan menekankan pada pembangunan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, ada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pembelajaran di SMP dimulai beralih dari sekedar menghafal materi menjadi lebih analitis dan berbasis pemecahan masalah. Siswa didorong untuk memahami berbagai konsep secara mendalam dan menerapkan dalam konteks hidup di dunia nyata. Yang kedua, ada integrasi teknologi dalam pembelajaran, di mana sering sekali dengan perkembangan teknologi, kurikulum SMP mulai memasukkan lebih banyak muatan berbasis digital. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat komputer, tetapi juga pada penerapan konsep STEM. Yang ketiga ada penguatan pendidikan karakter dan kewirausahaan. Selain aspek akademik, penguatan karakter terus menjadi perhatian dalam kurikulum SMP, di mana siswa didorong untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki sikap kepemimpinan yang baik. Selain itu juga, pendidikan kewirausahaan mulai diperkenalkan untuk membekali siswa dengan keterampilan berwirausaha dan berpikir kreatif dalam menciptakan peluang di era digital yang saat ini. Yang terakhir ada peran ekstrakurikuler dalam pengembangan sosial dan kepemimpinan, di mana kegiatan ekstrakurikuler menjadi bagian penting dalam membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan siswa. Berbagai organisasi seperti OSIS, Pramuka, dan klub sains memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar bekerja sama dengan tim, mengambil keputusan, serta mengembangkan potensi diri di luar lingkungan akademis. Materi yang terakhir yaitu ada tantangan dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kurikulum itu adalah elemen penting dalam sistem pendidikan yang menentukan arah, isi, dan metode pembelajaran di sekolah. Namun, implementasi kurikulum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan, kesiapan tenaga pendidik, sumber daya, serta kesiapan peserta didik dalam penerimaan perubahan. Berikut ini ada beberapa tantangan utama dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada ketidaksiapan guru dalam mengadaptasikan kurikulum baru, di mana salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kurikulum di Indonesia adalah kesiapan tenaga pendidik. Setiap kali ada perubahan kurikulum, guru harus memahami dan menguasai konsep serta metode pengajaran yang baru. Namun tidak semua guru memiliki kesempatan yang cukup untuk mengikuti pelatihan yang memadai. Yang kedua, ada infrastruktur dan fasilitas yang belum merata, di mana kondisi sekolah di Indonesia saat ini sangat beragam. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih memadai dibandingkan dengan sekolah di daerah pelosok atau terpencil. Ketimpangan ini menjadi kendala besar dalam penerapan kurikulum secara efektif. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait infrastruktur seperti kurangnya akses internet dan teknologi, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya ketersediaan buku dan sumber pembelajaran yang ada di sekolah pada saat ini. Yang ketiga,
ada kurikulum yang sering berubah dan kurangnya konsistensi kebijakan, di mana di Indonesia kurikulum sering mengalami perubahan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat. Pentingnya kurikulum yang pergantian kurikulum yang terlalu cepat dapat membingungkan guru, siswa, serta pihak sekolah. Yang terakhir, ada kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran, di mana peran orang tua sangat penting dalam mendukung implementasi kurikulum, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek dan karakter seperti yang diusungkan dalam kurikulum Merdeka. Namun banyak orang tua yang kurang memahami konsep pembelajaran terbaru dan tetap berorientasi pada metode tradisional yang berbasis hafalan. Baiklah, sekian hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.